dari kelompok 36 KKN Tematik Periode 14, dosen pembimbing lapangan Khairul Anwar AMD SPD MPD. Ketua Nurul Ainunisa dari Fakultas Hukum. Wakil Ketua Mirna Husna Hitam dari Fakultas Hukum. Sekretaris Marinda Listiansi dari Fakultas Hukum. Bendahara Ratna Anissa dari Fakultas Hukum. Dokumentasi Kopi Puspitasari dari Fakultas Hukum. Apa itu PFA? Bagaimana kejadian krisis mempengaruhi manusia? Ada banyak kejadian krisis dan mengancam yang terjadi di dunia, di antaranya perang, bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan kekerasan interpersonal. Salah satu contohnya adalah kekerasan seksual. Kejadian krisis dapat berdampak pada kondisi hidup individu, keluarga, maupun seluruh lapisan komunitas. Dampak dari kejadian tersebut membuat adanya banyak reaksi yang dimiliki oleh setiap orang, di antaranya orang merasa kewalahan, bingung, serta tidak memahami hal apa yang sedang terjadi. Pertolongan psikologis pertama atau psychological first aid adalah sebuah respon yang bersifat manusiawi dan suportif kepada sesama manusia yang sedang menderita atau sedang membutuhkan dukungan. Yang bukan termasuk PFA adalah sebagai berikut. 1. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli dan profesional. 2. Konseling profesional. 3. FA bukan psychological debriefing yang dimana tidak akan didiskusikan atau dijelaskan secara mendetail tentang kejadian krisis yang dialami seseorang. 4. PFA tidak meminta orang untuk menganalisis apa yang telah terjadi pada mereka, di mana tidak akan menjelaskan kejadian sesuai dengan urutan waktu dan kejadiannya. 5. Meskipun relawan yang memberikan PFA akan berupaya untuk menjadi pendengar bagi orang-orang terdampak, namun relawan tidak boleh memaksa orang-orang untuk menceritakan perasaan dan reaksi mereka terhadap suatu kejadian krisis tersebut. PFA adalah sebuah bentuk alternatif untuk psychological debriefing yang ternyata dianggap kurang efektif. Di mana hal yang paling membedakan adalah PFA mencakup faktor-faktor yang membantu untuk memberikan pemulihan jangka panjang kepada orang-orang. Faktor-faktor. 1. Adanya perasaan aman. 2. Memiliki akses terhadap pemberian dukungan. 3. Perasaan mampu untuk membantu dirinya sendiri. Siapa saja orang-orang yang memerlukan pertolongan lebih lanjut dengan segera? 1. Orang-orang dengan cedera yang serius dan mengancam jiwa. 2. Orang-orang yang sangat terpukul. 3. Orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk menyakiti dirinya sendiri. Kapan disediakan PFA? Anda dapat memberikan PFA saat Anda pertama kali melakukan kontak dengan orang-orang yang sedang mengalami stres. Pemberian PFA biasanya dilakukan pada saat kejadian tersebut terjadi atau sesegera mungkin setelah seseorang mengalami suatu peristiwa. Di mana disediakan PFA? Anda dapat melakukan PFA dimanapun selama Anda merasa aman. Bantuan PFA biasanya tersedia di dalam komunitas dan lingkungan, khususnya pada tempat di mana terjadinya suatu peristiwa atau pada tempat yang melayani orang-orang dengan kondisi tertekan, misalnya pusat kesehatan, tempat perlindungan, sekolah, dan tempat distribusi makanan atau beberapa jenis bantuan lainnya. Bagaimana cara membantu dengan bertanggung jawab? 1.
Menghormati keamanan. Keamanan mereka adalah hindari memosisikan orang-orang dari risiko-risiko yang dapat membahayakan diri mereka sebagai akibat dari tindakan Anda. 2. Harga diri. Harga diri mereka yaitu perlakukanlah orang-orang dengan sopan sesuai dengan hak dan norma sosial. Hak-hak mereka adalah memastikan bahwa setiap orang mendapatkan akses bantuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menghindari risiko lebih lanjut bagi setiap individu, sehingga relawan dapat memberikan pelayanan dan bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka yang membutuhkan pertolongan. Hal yang harus dilakukan: 1. Jujur dan dapat dipercaya. 2. Hormati hak orang lain untuk mengambil keputusan. 3. Waspada dan bersikap peka. Singkirkan asumsi-asumsi pribadi untuk menghindari bias. 4. Jelaskan kepada orang-orang bahwa meskipun mereka menolak bantuan batas saat ini, mereka tetap dapat mengakses bantuan di lain waktu. 5. Jika memungkinkan, hargai privasi dan kerahasiaan cerita seseorang. 6. Berperilakulah secara baik dengan mempertimbangkan budaya, usia, dan jenis kelamin seseorang. Hal apa yang harus dihindari? 1. Jangan mengambil keuntungan dari peran Anda sebagai penolong dalam berhubungan dengan orang lain. 2. Jangan meminta uang maupun imbalan lain sebagai balasan dari bantuan yang telah Anda berikan. 3. Jangan memberikan janji-janji dan informasi palsu. 4. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda. 5. Jangan memaksakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, apalagi sampai memaksa dan bersikap lancang. 6. Jangan memaksa seseorang untuk bercerita kepada Anda. 7. Jangan membagi cerita seseorang dengan orang lain. 8. Jangan menilai dan memberikan cap kepada seseorang atas perilaku dan perasaan mereka. Menyesuaikan perilaku terhadap budaya seseorang. Budaya menentukan cara kita berelasi dengan orang-orang, serta memahami hal-hal yang baik ataupun tidak baik untuk dilakukan dan dikatakan. Ketika kondisi memungkinkan, beginilah cara merespons situasi krisis. 1. Ikuti arahan dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani krisis. 2. Pelajari tindakan penanganan gawat darurat tentang apakah yang sedang direncanakan dan sumber daya apa sajakah yang tersedia untuk menolong masyarakat jika memang tersedia. 3. Jangan menghalangi kegiatan pencarian dan penyelamatan yang dilakukan oleh personil medis. 4. Ketahui peran Anda dan berikan batasan pada peran Anda.